Ulkus diabetikum atau ulkus DM merupakan suatu komplikasi yang sering terjadi pada kaki penderita diabetes mellitus berupa luka terbuka yang berbau dan seringkali mengalami infeksi. Penyebab terjadinya ulkus diabetik yaitu gula darah yang tidak terkontrol akan menyebabkan terjadinya kerusakan saraf dan pembuluh darah parifer. Sehingga kerusakan saraf parifer menyebabkan kaki pasien akan mengalami rasa kebas dan rentan luka yang tidak disadari. Tidak hanya itu, kerusakan pembuluh darah parifer menyebabkan aliran darah berkurang sehingga jaringan menjadi kekurangan nutrisi. Pencegahan ulkus diabetik dapat dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki tertutup, cuci kaki dengan air hangat, rutin mengontrol penyakit diabetes mellitus. Jika seseorang sudah mengalami ulkus diabetik, dapat ditangani dengan cara kontrol kadar gula darah dengan baik, tangani luka dengan tepat. Prinsip penanganan ulkus diabetik yaitu luka basah harus diserap cairannya dan luka kering harus dilembabkan dengan menggunakan obat topikal atau pembalut luka. Tidak hanya itu, bila terdapat nanah, jaringan mati, dan busuk harus dibersihkan dan diberi antibiotik yang sesuai. Mekanisme kerusakan saraf yang disebabkan oleh hiperglikemik yaitu efek metabolik, kondisi mekanik, efek kompresi kompartemen tungkai bawah. Amputasi merupakan konsekuensi yang serius bagi penderita ulkus diabetik. Sebanyak 14,3% akan meninggal dalam setahun setelah amputasi. Faktor yang berperan pada patogenis ulkus diabetik: hiperglikemik kronik, neuropatin parifer, keterbatasan sendi, dan deformitas. Penyakit ulkus diabetik umumnya terjadi pada penderita diabetes mellitus karena komplikasi kronik yang dialami. Kerusakan saraf pada penderita diabetes meliputi neuropatin motorik menyebabkan kelemahan otot, atrofil, dan paresis. Terdapat juga neuropatik sensorik menyebabkan hilangnya sensasi nyeri, tekanan, dan panas yang protektif. Terdapat juga neuropatin otonom yang menyebabkan vasodilatasi yang mengurangi keringat, juga bisa menyebabkan kehilangan integritas kulit. Adapun diagnosis ulkus diabetik. Penurunan kadar oksigen jaringan yang digabungkan dengan fungsi saraf sensorik dan motorik yang terganggu bisa menyebabkan ulkus diabetik. Sehingga bagi penderita diabetes mellitus harus menjaga kesehatannya, terutama mengontrol gula darah dan juga mengontrol asupan makanannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit ulkus diabetik, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar tubuh. Adapun faktor dari dalam tubuh yang mempengaruhi ulkus diabetik yaitu genetik, angiopatik diabetik, dan neuropatik diabetik. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi ulkus diabetik yang berasal dari luar tubuh yaitu trauma dan infeksi. Pada pasien yang menderita ulkus diabetik, banyak hal yang tidak boleh mereka lakukan, misalnya jangan merendam kaki dengan air hangat, jangan menggunakan botol panas atau peralatan listrik untuk memanaskan kaki, dan juga jangan menggunakan batu atau silet untuk mengurangi kepalan pada kaki. Dalam video ini merupakan proses pembersihan pada luka ulkus diabetik yang sudah mengalami pembusukan, sehingga pada proses pembersihan ditemukan sudah terdapat ulat-ulat kecil dalam luka ulkus diabetik. Namun pada luka ulkus ini tidak usah dilakukan proses amputasi. Cukup dengan cara pembersihan yang rutin dengan obat-obatan yang disarankan agar luka ulkus diabetik dapat mengering, sehingga luka ini dapat bersih. Berikut ini foto setelah dilakukan pembersihan secara rutin, sehingga luka yang awalnya membusuk dapat mengering. Dalam video ini merupakan proses amputasi pada jari kaki yang terkena ulkus diabetik. Karena pembusukan pada jari kaki yang sudah parah, sehingga dilakukan amputasi agar ulkus diabetik tidak melebar.
pada bagian jari kaki yang lain. Walaupun amputasi sekalipun, penyakit ulkus diabetik tidak dapat sembuh total. Namun kita bisa menjaga atau mengontrol gula darah dan juga makanan, sehingga ulkus diabetik yang kita alami tidak makin parah dan menyebabkan kematian. Berikut ini adalah foto awal terbentuknya gejala ulkus diabetik sampai proses pembusukan pada kaki, sehingga perlu ditangani lebih lanjut. Penanganan dan pengobatan penyakit ulkus dekubitus. Sebagai definisi, ulkus dekubitus adalah luka pada kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan pada kulit. Berikut adalah gambaran kulit yang terkena penyakit ulkus dekubitus. Dan ini adalah beberapa bagian tubuh yang rentan terkena ulkus dekubitus. Setelah itu, mari kita membahas tentang patofisiologi ulkus dekubitus. Ulkus dekubitus atau pressure injury merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Berikut adalah 5 faktor utama yang dapat menyebabkan hal ini adalah tekanan, gaya geser, kelembaban, dan nutrisi. Lalu, untuk gejala ulkus dekubitus biasanya dapat muncul pada sejumlah area tubuh tergantung bagian tubuh mana yang tertekan dalam waktu yang lama. Berdasarkan tingkat keparahannya, berikut ini merupakan karakteristik luka yang muncul pada penderita ulkus dekubitus. Untuk tingkat 1, perubahan warna pada daerah kulit tertentu, misalnya menjadi kemerahan atau kebiruan, disertai dengan rasa sakit atau gatal pada area kulit tersebut. Ini adalah gambaran tentang ulkus dekubitus tingkat pertama. Dan untuk tingkat 2, ulkus dekubitus, luka lecet atau luka terbuka di area yang terdampak. Buat gambaran luka dekubitus tingkat kedua.
Selanjutnya, kita melihat pus dekubitus tingkat ketiga. Tingkat keparahan ketiga yaitu seperti luka terbakar hingga beberapa lapisan kulit yang lebih dalam. Inilah tampilannya untuk pus dekubitus tingkat ketiga. Dan untuk tingkatan terakhir yaitu tingkatan keempat, pus dekubitus menurut keparahannya ini luka terbuka yang sangat dalam hingga mencapai otot dan tulang. Seperti ini, jadi lukanya sudah sampai ke otot dan tulang. Selanjutnya tentang formulasi krim ulcus decubitus. Berikut ini adalah formulasi untuk membuat krim penyakit ulcus decubitus. Evaluasi krim ulcus decubitus. Tahapan pertama yaitu pemeriksaan organolab, meliputi penampilan, warna, dan bau yang dilakukan secara visual. Pemeriksaan homogenitas. Pemeriksaan sediaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 0,1 gram sediaan oleskan pada sekeping kaca transparan, harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak boleh terlihat adanya bintik-bintik partikel. Pemeriksaan pH dilakukan dengan menggunakan parameter. Selanjutnya, pemeriksaan stabilitas fisik sediaan krim. Pemeriksaan stabilitas sediaan krim dilakukan menggunakan wadah yang sesuai. Lalu, simpan dalam lemari es suhu 0 sampai 40 derajat Celcius dan biarkan selama 1 minggu lalu dikeluarkan. Setelah itu, diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan daya terjun. Sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah pelumur air sambil memeras tangan. Air dilewatkan dari pipet dan perlahan-lahan diamati secara visual sampai tidak ada sisa krim yang tersisa pada telapak tangan. Selanjutnya, uji daya sebar.